Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan al-kaisu man dana nafsahu wa amina lima ba'dal mauti. Jamaah salat maghrib Masjid Darul Hasan, Masjid Muhammadiyah Darul Hasan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali, bermajelis ilmu, membahas ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirangkum dalam kitab Sarhu Risalati Suruti Salat wa Wajibatuha wa Arkanuha, buah karya dari Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para istri beliau, ahli bait beliau, keluarga beliau, segenap sahabatnya dan umatnya yang istiqomah di atas tuntunannya. Kita lanjutkan kembali. Di pertemuan yang lalu masih tersisa tentang penjelasan waladhdallin dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Di antara ayat yang mendukung ayat ini, ayat ditafsirkan oleh ayat yang lainnya. Wa dalilu ad-dhallina, di antara dalil yang lain yang menunjukkan adanya orang-orang yang sesat yaitu surat Al-Kahfi ayat 103 sampai dengan 105. Kul hal nunabbiukum bil akhsarin, katakanlah apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang yang paling rugi, amalannya rugi, tidak diterima. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu amalannya yang mereka lakukan dahulu ketika hidup di dunia sia-sia, tidak diterima sebagai kebaikan, padahal mereka juga melakukannya dengan tenaga, dengan biaya, dengan pengorbanan dan seterusnya, bahkan dengan air mata, ya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka mengira, mereka yakin kalau mereka adalah orang-orang yang telah berbuat baik. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim, yaitu orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Tuhan mereka, waliqaih, kufur kepada pertemuan dengan Rabb mereka, kufur kepada Al-Quran, kufur kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Fahabitat a'maluhum, amalannya hapus. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati waznan, dan amalannya sama sekali tidak ditimbang. Ada amalannya tapi tidak ditimbang. Dia donatur 1001 masjid misalnya, 1001 panti, 1001 jilid Al-Quran, ya, namun tidak ditimbang. Kenapa? Alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih, ya, mereka kufur kepada
ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fahum ya'buduna Allah 'alal jahli wad dhalal wa hum dhallun. Mereka menyembah Allah tanpa ilmu, di atas kejahilan, di atas penyimpangan. Mereka adalah dhallun, orang-orang yang tersesat. Qauluhu wal hadisu anhu, di antara hadis yang menafsirkan ayat yang terakhir dari surat Al-Fatihah, la tattabi'unna, sungguh benar-benar kamu, ya, Rasulullah mengatakan kepada orang yang ada di hadapannya, kalian benar-benar akan mengikuti. Ya, kalau kita paham bahasa Arab, di situ ada dua huruf yang memberikan penekanan kuadrat. Bisa saja redaksinya tattabi'u. Di situ ada lam, la tattabi'u. Ya, ditambah nun lagi, la tattabi'unna. Berarti menunjukkan itu terjadi. Ya, benar-benar terjadi. La tattabi'unna, kalian benar-benar akan mengikuti sanana man qablahum, kebiasaan orang-orang sebelum kalian, hadwal quddati bil quddati, sedikit demi sedikit, ya, hatta law dakhalu juhra dabbin, seandainya mereka masuk ke dalam lubang kadal burung dob, la dakhaltumuhu, pasti kalian pun akan mengikutinya. Walu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, apakah yang bermaksud itu adalah Yahudi dan Nasrani? Qala, beliau menjawab, fama, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani. Akhrajahu fi sahihain. Hadis ini dikeluarkan dalam kitab Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-Imam Bukhari nomornya 3456, Imam Muslim 2669. Jadi bisa dicek. Dua hadis tersebut diambil dari riwayat sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Wa fil hadis dalilun ala dhalalil yahud wan nasara wa inhirafihim. Di dalam hadis ini menunjukkan orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka adalah alat dolal, di atas kesesatan. Tidak ada orang Yahudi dan Nasrani yang lurus, nggak ada. Nasrani garis lurus nggak ada. Ya, Yahudi garis lurus nggak ada. Semuanya garis bengkok. Dalilnya tadi, ya, al Yahud wan Nasara ya Rasulullah, fama, siapa lagi kalau bukan mereka? Gitu ya. La tattabi'unna sanana man qablahum alladhi yadharu. Jelas di dalam hadis ini anna tahsisa innama waqa'a li juhri dhab li syiddati dhiqihi wa ridaatihi, menunjukkan bahwa lubang yang kecil, yang sempit dan buruk, ya, kalau lubang hotel mewah, ya kan, masuk ke lobi, ini lubang kadal kecil, bahkan mungkin jorok, ya. Wa ma'adzalika fa innahum laqtafa'ahum atharuhum wa attaba'ahum tara'iqahum law dakhalu fi misli hadha dhayqi ar-radi'i latabi'uhum, ya. Walaupun lubangnya kecil, mereka akan mengikuti, ya, langkah-langkah mereka, walaupun sampai ke lubang yang sempit dan tempat yang hina. Walaysa ma'na dzalika anna al-ummata kullaha taf'alu hadza, wa bil ummatil akhyar was-salihun min as-sahabah wat-tabi'in wal a'immah wal ulama. Meskipun demikian, bukan berarti seluruh umat Islam ini mengikuti mereka, enggak. Ada yang dikecualikan. Ada orang-orang pilihan, ada orang-orang soleh dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para imam, para ulama. Balil muradu annahu yujadu fi hadhihi ummah man yattabi'ul yahud wan nasara
wa yushabihuhum wa yuqalliduhum. Hadis ini menjelaskan bahwa ada sebagian manusia dari kalangan umat Islam menyerupai, membebek orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Wa yufidu hadzal hadisu amrayni. Hadis yang dibacakan tadi memberikan dua pelajaran kepada kita. Pelajaran yang pertama, annahu yujadu fi hadhil ummah man yaf'alu fi'lal yahud wan nasara. Jadi ada memang sebagian dari umat Islam yang berperilaku seperti perilakunya Yahudi dan Nasrani. Ya, tingkah lakunya, akhlaknya, bahkan mendekati tata cara ibadahnya. Ya. Orang-orang Nasrani ibadahnya gimana? Di rumah ibadah mereka dengan cara sing song, ya. Dengan cara bernyanyi-nyanyi. Ada tidak dari umat kita yang meniru-niru? Sedikit atau banyak? Banyak. Ya, banyak. Ya. Dan yang pertama kali memulai itu sebagian umat Islam di Irak, ya, nyanyi-nyanyi di dalam masjid yang diyakini itu adalah Syiah, lalu menyebar ke seluruh dunia sampai ke Indonesia. Ya, di Baghdad pertama kali. Ya. Nyanyi itu seperti apa, Ustaz? Misalnya menunggu antara adzan dan iqamah, nyanyi-nyanyi kan? Dengan nyanyi atau sekedar zikir? Dengan nyanyi-nyanyi. Beda dengan yang seperti kita kasidah, Ya. tantra. Isinya puji-pujian, sholawat lah gitu ya. Tapi ada syair-syair yang dibuat-buat, ada penciptanya. Ya, di kampung saya senior saya itu pintar sekali membuat syair-syair, ngikuti lirik lagu-lagu yang kekinian. Ya. Jadi syair Arab, wah sekarang lagu dangdut yang ngetren apa? Ditiru. Lagu pop yang ngetren apa? Ditiru. Ya. Ditiru kemudian dijadikan nyanyi-nyanyian di rumah-rumah ibadah mereka. Beda kalau bersyair itu kan tidak dengan menyanyikan. Dia seperti pantun, ya, kalau syair itu. Ya, dan itu tidak di dalam masjid ketika beribadah kan tidak, atau mungkin ketika mau rapat pengajian. Artinya bukan ibadah yang mahdhah, ya. Kalau orang-orang Nasrani ikut dianggap itu ibadah. Ya. Banyak saudara-saudara kita yang melakukan nyanyi-nyanyi di rumah ibadah. Ya. Syairnya ada yang dibuat-buat, ya, dibuat dirangkai, disusun. Isinya adalah bagus kalau diterjemahkan. Ya. Kadang ada pakai bahasa daerah. Ya, Imam Kaulo, Imam Syafi'i, ada yang kayak gitu, pakai bahasa Jawa, dinyanyikan. Ya, Al-Fatihah juga sama, dinyanyikan maknanya. Ada yang seperti itu. Pelajaran yang kedua, asani tahdziru li hadhil ummah anna tasluka masalikahum wa yusibuha ma asabahu. Peringatan bahwasanya umat Islam ini memang betul-betul ada yang terkena musibah, yaitu mengikuti masalikah, mengikuti tata cara seperti tata cara ibadah mereka, suluk mereka, mengikuti adab-adab mereka. Ya. Qauluhu wal hadisus tsani, kemudian hadis yang kedua yang menafsirkan adanya orang-orang yang dhalin, yaitu hadis yang dikeluarkan Imam Abu Dawud, nomornya 4596, Ibnu Majah 3991, Imam Ahmad 332 dari jalur sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini dinyatakan hasanun sahih oleh Al-Imam Tirmidzi. Iftaraqatil yahud, orang-orang Yahudi terbelah ala ihda wa sab'in firqatin, menjadi 71 firqah, 71 sekte.
Waftaraqatin Nasara, orang-orang Nasrani terbelah ala isnataini wa sab'ina firqatin, menjadi 72 firqah. 72 urutan ya. Wasab tariku hadil ummatu, dan umat Islam ini kata Rasulullah ala salasin wa sab'ina firqatin, menjadi 73 sekte ya. Kulluha finnari illa wahidatun, semuanya terancam masuk ke dalam neraka, artinya tidak kekal ya, tergantung dari seberapa besar kadar dosanya. Karena Rasulullah mengatakan umat itu berarti siapa? Umat Islam. Yahudi nggak masuk ya, Nasrani nggak masuk. Bahkan kata para ulama, Syiah Rafidhah nggak masuk. Ya, karena Syiah Rafidhah sudah keluar dari Islam. Jadi umat di sini maksudnya apa? Mampir ke neraka terlebih dahulu, sesuai dengan kadarnya dosanya masing-masing. Yang tidak mampir ke neraka artinya kebaikannya jauh lebih banyak daripada keburukannya. Ya. Illa wahidat, kecuali satu yang tidak mampir ke dalam neraka. Jadi ini sebenarnya hadis ini motivasi supaya kita lebih semangat untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya. Bukan untuk menyesat-nyesatkan orang, tidak. Bukan untuk mensucikan kitalah yang paling benar, bukan itu. Ya. Kulna, kemudian kami para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah. Inilah kecerdasan para sahabat ya. Para sahabat tidak bertanya siapa yang 72 tadi, tidak. Kan capek jawabannya kan, 1, 2, 3. Para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah, siapa yang satu kelompok yang tidak mampir ke dalam neraka? Ya. Jawaban beliau, man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi, orang-orang yang berjalan di atas tata cara beragamaku dan tata cara beragama para sahabatku. Mengikuti tata cara beragama Nabi Muhammad, bahasa Arabnya apa? Muhammadiyah. Mengikuti Nabi Muhammad. Siapa saja umat Islam, kita tidak berbicara persyarikatan ya. Siapa saja yang mengikuti Nabi Muhammad namanya apa? Muhammadiyah. Ya itu aja, Muhammadi, orang-orang yang mengikuti Nabi dan mengikuti para sahabat. Kenapa tidak dipisahkan? Karena kita nggak mungkin dapat hadis tanpa sahabat, ya kan? Dapat hadis yang sahih melalui siapa? Melalui sahabat. Ya, nggak mungkin langsung tembak ke jalan pintas. Saya mendapatkan hadis langsung dari Rasulullah. Wah, dusta dia, tidak rasional, tidak masuk akal. Ya, kamu tuh ilmunya di bawah saya mendapatkan hadis langsung kepada Rasul. Ini mustahil. Berarti akal tidak dihargai sama sekali. Akal sehat harus menuntut hal-hal yang rasional. Kita berguru harus tatap muka, baik itu online pakai Zoom rasional atau offline seperti ini rasional. Tidak ada menuntut ilmu melalui mimpi, nggak rasional itu, karena nggak jelas ukurannya. Apakah betul di dalam mimpi itu Rasul? Bisa jadi setan yang mengaku-ngaku, ya, mengaku-ngaku Rasulullah. Ya, setan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyamar, entah samarnya benar atau tidak, menyerupai manusia. Menyerupai Rasulullah tidak bisa. Wafil hadis, dalam hadis ini dalilun ala dhalalil yahud wan nasara wan inhirafihim, yang menunjukkan bahwa kelompok Yahudi dan Nasrani semuanya finnar. Adapun umat Islam finnarnya sementara, walaupun 1000 tahun, walaupun 1 juta tahun, toh nanti pada akhirnya akan keluar, tidak kekal. Ya.
Qauluhu sallallahu alaihi wasallam man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi, yaitu kelompok yang berjalan di atas tata cara beragamaku dan tata cara beragama sahabatku. Wahum ahlus sunnati wal jamaati. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Sinonimnya, nama lainnya al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Sinonim yang lainnya wahum at-taifatu al-mansuratu, kelompok yang ditolong oleh Allah. Ditolong, tidak dimasukkan ke dalam neraka, karena kebaikannya jauh lebih banyak daripada dosanya. Dihapus dosanya. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi isyatir. Barang siapa yang amal kebaikannya jauh lebih berat daripada keburukannya. Keburukannya 100, kebaikannya 1000. Tinggal 900 kebaikan. Bahwa fi syatironi, dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan, yaitu surga. Ya. Kullu hadhihi asma'un lahum, inilah nama-nama ringkasan dari ma'ana ala misli ma'ana alaihi wa ashabi Ahlussunnah wal Jamaah. Wa hum as-sahabah wat tabi'un wa man saru ala tariqihim, yaitu para sahabat Nabi, jumlahnya ratusan ribu para sahabat, para tabi'in, ya, dan yang mengikuti tata cara beragama mereka. Wahada bisyarah, inilah kabar gembira, kita diberikan motivasi untuk mengikuti mereka. Dan akidah para sahabat semuanya bersih dari TBC. Apa TBC? Tahayul, bid'ah dan khurafat. Gak ada sahabat yang berbuat bid'ah. Gak ada sahabat yang percaya tahayul dan khurafat. Ya. Jadi siapa saja yang mencocoki tata cara beragama sahabat Rasulullah SAW, maka dia ahlus sunnah wal jamaah. Terlepas ormasnya apa, terlepas yayasannya apa, terlepas dari suku dan bangsa negaranya apa. Ya. Sudah cukup? 5 menit lagi diskusi. Baik, kita tutup dulu ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.